Nah, anak-anak ustazah, hari ini tunggu sebelumnya, anak-anak baru nggak? Ada? Oke. Siapa namanya Pak? Farah? Oh, artinya namanya Farah masuk di kelas 8 ya? Coba saya sendiri ngomongkan. Nanti pindah dari mana kemarin? Pindah dari mana? Jam berapa? Nanti baru tetap buka, ya kan? Kelas 8 kan udah dulu, ya kan? Sudah kelas 2 kemarin ya, maksudnya. Kenapa? Pak pakai masker? Pakai masker ya Pak? Biar kita tetap harus pakai masker ya. Nanti siapa namanya? Muri. Hah? Yuri? Nuri kan? Rizkian Nuri ya Pak? Ya, Rizkian Nuri kan? Nah, anak-anak ustazah, kelas 9 kita harus berkenal. Kita kenal kawan nanti kan? Kawan nanti kita kenal kan? Udah pernah kenal belum? Belum pernah perkenalan diri? Kan baru, biasanya kan di Zoom, ya kan? Kalau hari ini tetap muka. Coba Pak perkenalkan diri dulu. Buka dulu maskernya sedikit Pak. Berdiri, kenalkan sama kawan-kawannya. Nah, namanya siapa? Saya cek. Sekarang mondok? Sama sama pengajar. Iya. Udah ya, udah kenal ya. Mungkin kalau untuk anak pondok, Farah dan Ruhani. Dan kemarin masuk pondok ya? Semalam. Nah, dasar pengalaman tapi udah kenal. Bagi anak-anak yang tidak pondok, udah kenal ya kalau nanti ya. Dan tadi berarti siapa gitu, ya kan? Namanya siapa ya? Itu dari mana? Gitu. Udah kenal ya? Baik, nanti kita masuk ke materi kita. Kalau yang lain kita udah saling kenal kan Kak? Udah ya. Anak-anak ustazah, di kelas 9 untuk prakarya kita masih sama dengan kelas 7 dan kelas 8 ya. Untuk pelajaran prakarya itu ada 4 bab ya. Untuk satu semester itu tetap babnya bab kerajinan, bab rekayasa, bab budidaya dan bab pengolahan. Ya, ada buku nggak dikasih? Nggak ada ya, tetap ya ada. Ketua kelas di sini. Di sebelah juga nggak ada ketua kelasnya. Hah? Ketua kelas online. Hari ini hapuskan ustazah boleh kak? Iya kan? Nanti sehat. Semangat hari ini. Nah, untuk kelas 9 di bab kerajinan anak ustazah kita akan belajar tentang kerajinan dari bahan keras. Nah, kalau mendengar kata kerajinan bahan keras, ustazah yakin tidak akan asing bagi anak ustazah. Kenapa? Waktu di kelas 8 kita belajar juga tentang kerajinan, tapi kerajinan dari bahan limbah keras. Betul nggak? Kerajinan dari bahan limbah keras. Nah, kalau di kelas 9 kita akan belajar tentang kerajinan dari bahan keras. Tadi tidak pakai kata limbah lagi. Ya Kak? Sekedar untuk mengulang, coba apa itu kerajinan dari bahan limbah keras? Coba. Ada yang bisa, ada yang masih ingat? Kalau tidak ingat silakan buka catatannya. Apa salah? Keramik. Itu contoh produk ya Kak. Nah, ustazah tanya dulu pengertian dari kerajinan bahan limbah keras. Anak-anak ustazah, silahkan memakai catatan yang dari kamus 8.
Saya yakin masih banyak ya kan Kak, belum kan, belum habis bukunya kan? Hah? Buku pasal nanti ada nggak? Nah, besok ini biar aja satu hari catatan ini, catatan darurat, nanti pindah ke catatan itu. Kenapa pertama? Pertama menghemat, itu buku masih banyak sisanya, saya yakin, ya kan? Masih ada sisa. Terus yang kedua dia efisien, karena pelajaran kita itu saling terkait terus. Jadi kalau ustazah tanya apa itu kerajinan bahan limbah keras, nanti bisa membalik catatan, jadi merefresh lagi ingatan yang kemarin mungkin waktu di rumah banyak liburnya ya kan Kak, jadi belajar sekedar gitu ya kan, betul nggak? Ya, belajar sekedar, jadi bisa diingat lagi, ya. Jadi nanti pindah catatannya nggak apa-apa, kita kenal lama. Nah, siapa yang bisa? Apa itu kerajinan dari bahan limbah keras? Ya, kerajinan dari bahan limbah yang bersifat keras, betul. Dia keras, tidak mudah dibentuk, ya kan? Tidak mudah dihancurkan. Kenapa? Karena dia bersifat keras tadi, solid, kejal, kan? Sifatnya. Nah, kalau untuk bahan kerajinan bahan limbah keras, kemarin bagi dua, limbah keras pertama organik dan anorganik. Organik atau alam, anorganik yang buatan ya kan Kak. Nah itu kalau untuk kerajinan bahan limbah, karena limbah itu otomatis pasti dua, itu limbah buatan atau limbah alam, itu otomatis itu. Spidol barunya Kak? Nggak ada. Dari spidol ntar ya. Jadi di bab 1 kita belajar tentang kerajinan bahan keras. Bisa tambah dari belakang? Tambah ya? Ya. Berbeda dengan kelas 8 ya, anak-anak ustazah. Kalau di bawah kelas 8 kita belajar tentang kerajinan bahan limbah. Limbah ya, limbah keras. Nah, kalau di kelas 9 kerajinan dari bahan keras. Jadi tidak mesti harus limbah, ya kan? Semua bahan keras bisa diolah menjadi kerajinan. Ya kan? Berbeda kalau di kelas 8 harusnya kita
pelajari adalah yang limbahnya. Nah, anak-anak ustazah, ada yang bisa memberi pengertian apa itu kerajinan bahan keras? Sama ya dengan kerajinan bahan limbah. Jadi dia untuk kerajinan bahan keras adalah kerajinan yang terbuat dari bahan yang keras, yang bersifat solid, padat, susah dibentuk, ya. Itu namanya kerajinan bahan keras. Itu kerajinan yang terbuat dari bahan keras yang bersifat solid, kejam, padat, susah dibentuk, ya kan? Jadi kalau untuk bahan keras ini anak-anak ustazah, kita tidak bisa cuma mengandalkan tangan kita dalam pembuatan kerajinannya. Harus memakai yang namanya alat, entah itu gergaji, ya kan? Entah itu pahat, entah itu alat pemotong, ya kan? Nah, berbeda dengan kerajinan bahan guna, mereka itu cukup menggunakan keahlian tangan. Nah, anak-anak ustazah, di dalam kerajinan bahan keras ini ada yang namanya prinsip kerajinan bahan keras. Prinsip kerajinan bahan keras. Nah, sebelumnya coba kata kerajinan itu dari awal, dari kelas 7, 8, sekarang masuk kelas 9. Ini selalu kita ulang, apa itu pengertian dari kerajinan? Siapa yang bisa dari 9B? Najla Atika, Najla Atika bukan? Siapa namanya? Oh, Vira rupanya. Coba Vira, apa itu pengertian kerajinan? Apa Vira? Nanti apa Kak? Nanti siapa namanya? Ninda, ya. Coba Ninda. Ya, kerajinan adalah membuat sebuah karya dengan tangan, ya. Jadi di dalam kerajinan itu dia ada hal yang diperhatikan. Apakah dia memiliki fungsional atau benda pakai atau barang pajangan. Nah, itu dua hal yang harus diperhatikan di dalam membuat sebuah produk kerajinan. Walaupun setelah itu ada lagi Kak, apa dia Kak? Fungsional, apakah dia informasi, ya kan? Apakah dia pajangan, atau dia mempunyai nilai prestis ya atau wibawa. Nah, tapi yang paling utama yang harus diperhatikan dalam membuat kerajinan adalah fungsinya, fungsi pakai atau pajangan. Apa contoh kerajinan yang fungsi pakai? Apa contoh kerajinan yang fungsi pakai? Apakah? Siapa bisa? Kerajinan fungsi pakai. Apa itu? Tas termasuk produk kerajinan tidak? Fungsinya apa? Pakai kan? Untuk anti membawa buku, ya kan? Atau anti mau pergi jalan-jalan tempat dompet, handphone segala macam, ya kan? Nah, coba Fahrona kan? Coba fungsi kerajinan, contoh kerajinan dengan fungsi pajangan. Banyak loh Kak, sekeliling kita.
Ingat ya anak-anak ustazah, kita di dalam hidup sehari-hari barang-barang kerajinan itu selalu ada sekeliling kita. Cuma kita kadang ini enggak, kita taunya bisa pakai tas gitu taunya kan. Sementara itu adalah salah satu produk kerajinan, ya kan? Apa contoh yang fungsi pajangan? Coba Farona ingat, di rumah anti misalnya di ruang tamu atau di ruang keluarga, apa yang ada di situ? Mana suaranya? Coba. Hah? Gambar atau lukisan, ya kan? Nah, itu juga produk kerajinan yang fungsi pajangan, vas bunga, ya kan? Apalagi contohnya? Hah? Isbah rokok, ya. Kalau tak boleh merokok ya kak? Ya, itu contohnya. Nah, jadi ingat di dalam membuat kerajinan dua hal yang tidak harus kita abaikan, fungsinya atau fungsi pakai atau fungsi pajangan. Kita lanjut ya, prinsip kerajinan bahan keras. Nah, anak-anak ustazah, di dalam pembuatan kerajinan bahan keras ini ada beberapa prinsip yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah keunikan bahan kerajinannya. Ya, keunikan dari bahan kerajinannya. Kenapa? Ingat pelajaran kelas 8 ya, waktu kita mempelajari tentang kerajinan dari bahan limbah keras. Coba anak-anak ustazah, coba kita berpikir, limbah itu apa? Sampah, ya kan? Limbah itu adalah sampah. Nah, kalau kita berbicara tentang sampah, anak-anak ustazah, kita pasti memikir sesuatu yang sudah tidak dipakai lagi, ya kan? Sesuatu yang sudah jelek, sudah tidak ada gunanya, terus mau kita buang. Betul nggak? Ya kan, kalau kita berbicara atau berpikir tentang sampah, itu pasti ingatan kita ke situ. Nah, kenapa dibilang sampah itu termasuk kenapa? Keunikan bahan kerajinan tadi adalah salah satunya kerajinan dari bahan keras, limbah bahan keras. Apakah limbah bahan keras organik atau anorganik? Ya kan, termasuk unik kan? Kenapa unik? Dia sampah namun bisa kembali diolah menjadi kerajinan. Sesuatu yang sudah tidak kita pakai, yang tadi sudah berniat mau membuang, ternyata mempunyai nilai jual lagi, ya kan? Nah, itu termasuk salah satu keunikan di dalam kerajinan bahan keras. Nah, juga bisa kita pakai apakah bahannya dari alam, ya kan? Ataukah limbah alam, ataukah limbah buatan, ya kan? Terus lagi, di dalam keunikan bahan kerajinan ini, kita bisa memakai bahan keras, kita bisa memakai bahan lunak, ya kan? Nah, terus kita bisa memakai di sini serat, misalnya kalau kelas 7 ya, kita bisa memakai serat. Nah, itu termasuk ke dalam keunikan bahan kerajinan. Jadi di dalam membuat kerajinan anak-anak ustazah, kita tidak hanya terpaku ke dalam satu jenis bahan, ya. Nah, kalau di kelas 9 kita khusus mempelajari ini, ya kan? Kita khusus mempelajari ini. Cuman itu tadi untuk garis besarnya kita tidak terpaku ke dalam satu jenis bahan. Nah, bisa juga anak ustazah di dalam membuat kerajinan. Nanti membuat kerajinan dari bahan keras dipadukan atau diaplikasikan dengan bahan lain, itu juga bisa. Itu namanya kerajinan berbasis media campuran. Misalnya anak-anak ustazah membuat dari botol bekas misalnya ya, membuat vas bunga dari botol bekas. Terus di luarnya misalnya anti balut dengan rajutan, ya kan? Rajutan yang tadi sudah menyerupai bentuk botol, ya kan?
bahan kerajinan. Kita bisa memakai di sini bahan buatan, ya kan? Kita bisa memakai limbah, ya. Kita bisa memakai bahan keras, bahan lunak, bahan serat, ya, dan lain sebagainya. Dan makanya saya bilang tidak terbatas kita membuat kerajinan dari bahan apa saja. Semua bahan bisa diolah menjadi kerajinan. Intinya adalah kreativitas kepada si manusianya. Bagi orang yang kreatif, ya anak ustazah, apapun yang nampak sama dia itu bisa diolah menjadi sesuatu yang berguna. Nah, di dalam prinsip bahan keras ini, prinsipnya udah ya. Yang kedua adalah di dalam prinsip kerajinan bahan keras adalah keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan. Jadi, anak-anak ustazah semua, di dalam membuat satu produk kerajinan ada hal yang harus kita perhatikan, yaitu nilai, ya, nilai yang terkandung di dalam produk tersebut. Ya, nilainya salah satunya itu tadi, ya kan, ya, di situ nilainya fungsional, ya kan, atau nilainya informatif, nilainya simbolik, atau nilai prestis, ya. Ya, anak-anak ustazah, inilah nilai-nilai yang harus terkandung di dalam sebuah produk kerajinan. Nilai fungsional, informatif, simbolik, prestis. Ya, nilai fungsional di sini maksudnya adalah fungsi dari si produk kerajinan tadi. Ya, fungsinya apakah dia benda pakai, ya kan? Benda pakai atau jangan. Ini harus, ya kak ya, fungsional. Fungsinya di sini dia untuk dipakai atau dipajang, gitu ya kan? Nah, contoh produk kerajinan yang mempunyai nilai fungsional sebagai benda pakai adalah contohnya itu tadi, tas misalnya, ya kan? Tas terbuat dari bahan kulit. Nah, apa gunanya? Coba tanya. Guna tas untuk apa? Membawa barang, ya kan? Nah, berarti dia benda pakai. Nah, kalau produk kerajinan yang mempunyai nilai fungsional, terus untuk barang pajangan, contohnya itu tadi ya, lukisan misalnya, ya kan? Kasbah gitu, guci keramik yang besar itu, ya kan? Itu kan cuma dipajang, nggak diisi kan, Kak? Nah, berarti kan cuma untuk pajangan. Nah, itu yang harus ada di dalam nilai fungsional. Itu contohnya. Nah, berikutnya adalah informatif. Informatif di sini maksudnya adalah memberikan informasi. Jadi, dengan melihat produk kerajinan tersebut, seseorang bisa mendapat informasi. Ya, misalnya melihat sesuatu produk kerajinan, oh ternyata begini, gitu. Dari situ orang bisa dapat informasi. Itu dinamakan nilai kerajinan yang mempunyai nilai informasi. Coba, apa contohnya produk kerajinan yang mengandung nilai informasi? Siapa yang bisa? Hah? Coba, mungkin. Hah? Batik produk kerajinan memberikan nilai informasi. Nilai informasi apa yang ada di dalam batik itu?
ya Kak. Kalau batik dia lebih ke nilai simbolik, ya. Kenapa? Kita lewati dulu satu. Di dalam batik itu kita banyak menyumpai cerita-cerita rakyat, ya kan, di dalam motif batik, ya kan. Kita banyak cerita tentang ciri khas satu daerah, ya kan, di dalam batik itu. Jadi dia banyak mengandung ke dalam nilai simbolik. Nah, kalau untuk informasi yang saya kasih contoh, anak-anak ustazah tahu pin? Pin tahu? Nggak tahu pin? Pin biasanya. Nah, yang bisa tahu ya. Nah, contoh pin itu dulu. Pin itu terbuat dari apa? Benda keras, seng ya. Dari seng ya, benda keras. Nah, di pin misalnya, pin itu adalah pemiliknya OSIS SMP Luluhan misalnya ya. Ada biasanya ya. Nah, kalau anti memakai pin itu terus nanti taruh ya di jilbab, ditaruh di jilbab, orang bisa lihat nggak di situ? Ini apa sih? Yang memakai itu siapa? Ya kan? Berarti dia memberikan informasi kepada si pelihatnya bahwa ini adalah, oh ternyata si Mbak ini adalah anggota OSIS Luluhan, SMP Luluhan gitu. Atau pin tentang logo-logo bola misalnya ya Kak. Oh ternyata ini si pemilik ini penyuka bola dari klub negara mana gitu ya kan, klub apa gitu kan, gitu biasanya yang namanya pin, memberikan informasi. Atau tentang kajian misalnya kan. Nah kan ada tuh kajian yang ada pinnya juga ya kan. Oh ternyata ini mengaji di sini gitu ya kan, jamaah kajian di sini gitu. Nah itu maksud memberi informasi di situ ya. Nah kalau untuk simbolik tadi sudah, contohnya adalah batik ya Kak. Jadi dengan melihat produk kerajinan itu orang tahu, oh ini menceritakan tentang daerah mana, misalnya Solo, batik Solo, atau batik Medan gitu ya kan. Batik Medan itu dengan motif-motif Sumatera Utara ya kan. Nah dengan ciri khasnya, warnanya biasa motif Sumatera Utara itu dia tegas, warnanya warna-warna keras kayak merah gitu ya kan, hitam gitu kan, itu ciri khas warna Sumatera Utara ya kan. Nah jadi dia di situ, oh ini batik Sumatera Utara, orang tahu. Kenapa? Ada simbol-simbol dari Sumatera Utara yang terdapat di situ. Nah selanjutnya adalah produk kerajinan yang memuat nilai prestise atau wibawa ya Kak ya. Wibawa. Nah, jadi maksudnya di sini adalah seseorang yang memakai produk kerajinan ini akan menampilkan wibawa, prestis ya kan, wibawa. Wibawanya. Contohnya Kak, tas kulit dengan tas biasa. Ya, tas kulit dengan tas sekolah anti. Itu ada perbedaannya nggak? Apa bedanya? Hah? Apa ya Kak? Bahannya, pasti ya bahan. Terus orang yang memakai tas kulit biasanya adalah orang yang lebih dewasa, ya kan, yang penyuka barang seperti itu ya, orang yang lebih dewasa misalnya, atau orang yang kerja kantoran gitu, ya kan? Ada nggak anak gadis ini dipakai tas-tas kulit? Tidak kan? Nah biasanya itu dia mencerminkan di bawah si pakainya. Atau sepatu-sepatu kulit misalnya juga. Nah itu contohnya. Atau produk-produk rajutan. Nah dengan tas biasa itu juga dia lebih berwibawa, menampilkan wibawa. Ya maksudnya prestise di situ. Maka nilai dalam produk kerajinan prestise itu adalah dengan memakai produk tersebut, si pemakainya akan kelihatan lebih berwibawa, ya. Jadi memberikan nilai lebih ya kepada si pemakainya.
kerajinan bahan baku ini adalah yang ketiga, aspek rancangan dalam produk kerajinan. Maksud aspek rancangan di dalam produk kerajinan ini adalah anak-anak ustazah, waktu membuat merancang kerajinan itu, si pengrajinnya sudah memikirkan aspek-aspek apa yang ada di dalam itu, ya kan? Apakah dia mengandung aspek teknologi, ya kan? Apakah dia budaya gitu. Jadi sudah diperhitungkan waktu merancang sebuah produk kerajinan, ya Kak ya. Kalau dia di situ mengandung aspek teknologi, nah segalanya harus tertuang ke dalam produk itu. Nah, kalau produk tadi mengandung aspek budaya, nah semua yang terkait dengan budaya yang diangkatnya ada dijadikan idenya harus tertuang di dalam produk tersebut. Nah, itu termasuk dalam aspek rancangan. Nah, di dalam merancang sebuah produk kerajinan ada beberapa faktor permasalahan objektif ya yang bisa dipergunakan oleh si perancangnya. Yang pertama adalah faktor teknis, ya, faktor teknis. Sekarang anak sudah ajarkan ya. Adapun faktor-faktor permasalahan objektif ya yang diperlukan untuk di dalam merancang sebuah produk, ya. Yang pertama adalah faktor teknis. Nah, di dalam faktor teknis itu anak-anak ustazah yang terkandung adalah waktu dia merancang, bagaimana dia akan membuat produk itu, ya kan? Alatnya apa saja yang mau dipakainya. Terus tingkat kemahiran si pembuatnya. Nah, itu namanya aspek teknis. Ya, di dalam ini ada faktornya. Produk kerajinan itu ada hal-hal yang harus diperhitungkan ya, satu aspek teknis, faktor teknis. Nah, di dalam faktor teknis itu yang terkandung bagaimana cara membuatnya, alatnya, ya kan, kemampuan si pembuat itu kan, atau keahlian si tenaga manusianya itu yang harus diperhitungkan. Nah, yang kedua adalah faktor ekonomis, ya. Faktor ekonomis ini berkaitan dengan yang namanya jual menjual, ya kan ya. Nah, jual menjual berarti yang harus diperhitungkan adalah mau dipasarkan di mana, siapa yang membeli, ya kan? Itu namanya faktor ekonomis. Kalau tadi sudah dipikirkan faktor teknis itu untuk menciptakan produk, habis itu sudah berpikir bagaimana produk itu akan dijual, ya. Setelah itu ada yang namanya faktor ergonomis. Ergonomis itu faktor orang nyaman tidak dengan produk itu, ya kan? Produk itu praktis tidak dipakai. Sesuai nggak produk ini diciptakan untuk anak remaja misalnya, ya kan? Nah, sesuai nggak produk yang diciptakan dengan pasar yang dituju? Itu namanya faktor ergonomis. Ya.
zaman produk itu, ya, mengikuti zaman. Apa teman-teman terbaru gitu ya kan, apa yang lagi diminati sekarang gitu. Nah, terus itu tertuang ke dalam produk itu, ya kan, di dalam produk tadi. Itu namanya faktor sains dan teknologi. Nah, setelah itu ada yang namanya faktor estetik, ya, faktor estetik. Yang kelima, faktor estetik. Tahu apa itu estetik? Apa pengertian estetik? Estetik atau keindahan. Jadi sebuah produk kerajinan anak ustazah ini juga harus diperhatikan, ya, harus diperhatikan keindahannya, ya. Walaupun dia barang pakai, tidak barang pajangan, keindahannya juga harus kita perhatikan, ya. Dan selanjutnya ada yang namanya faktor kondisi lingkungan, ya. Yang 6 di sini, ya. Lingkungan dan budaya. Nah, maksud di sini faktor kondisi lingkungan dan budaya, karena ustazah adalah bagaimana kondisi lingkungan atau wilayah setempat tempat kita akan, tempat kita membuat kerajinan, tempat kita memasarkan kerajinan, ya kan? Nah, itu berarti faktor lingkungan dan budaya. Nah, nilai budaya apa gitu? Nah, anak-anak ustazah, kalau kita di dalam membuat sebuah produk, ya, apalagi produk kita jual misalnya, itu sangat penting diperhatikan budaya, kebiasaan masyarakat sekitar. Biasanya produk kita akan laku kalau kita akan mengikuti kebiasaan masyarakat sekitar. Bagaimana lingkungan masyarakat sekitar, itu akan lebih mudah diterima oleh si konsumen. Nah, begitulah di dalam membuat sebuah produk kerajinan, ya Kak. Jadi nggak bisa kita abaikan. Jadi ada hal-hal yang tetap selalu harus dipertimbangkan. Namanya adalah faktor permasalahannya objektif, ya, yang kita perlukan di dalam perancangan sebuah produk kerajinan. Nah, kakak-kakak, sampai di sini ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Paham berarti ya semua yang saya sampaikan, ya? Berarti kalau minggu depan di awal masuk kelas saya tanyakan, dah bisa lah ya jawabnya. Mudah-mudahan betul-betul paham ya Kak, mau kena malu ya. Kelas 9 nggak boleh malu-malu loh. Kalau kelas 7 belum boleh. Malu ustazah gitu ya kan. Ini sekretaris kelas ya Kak. Nanti kalau ada yang tanya lagi semuanya bagus. Di kelas ini wakilnya siapa di sini? Wakil sebelah ya. Sekretarisnya, bendaharanya? Siapa? Bukan di kelas ini juga? Oh, kelompok kedua. Ada yang minta nggak? Udah ya? Udah kan? Baik. Anak-anak ustazah, kalau memang tidak ada yang mau ditanyakan, udah jam 10 ya. Waktu PTM terbatas ini waktu pelajaran kita lebih pendek. Kalau biasanya kita 45 menit, sekarang 30. Jadi kalau 2 les itu cuma 1 jam. Jadi lebih cepat lagi. Ingat ya, di prakarya insya Allah kita tetap ada praktek ya Kak. Tapi nantilah beberapa minggu lah, beberapa kali pertemuan baru saya sampaikan. Kalau memang tidak ada yang mau ditanyakan, kita cukupkan hari ini sampai di sini ya. Semoga materi kita hari ini membawa manfaat kita semua ya, anak ustazah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.